Ren, ini temanmu. Iya, Pa. Dia mau ketemu Papa katanya. Hah? Lo bilang apa barusan? Papa? Guys, tau gak sih ada berita hot? Si Ren anak baru itu ternyata simpanan pemerintah. Hah, serius? Moni, kamu beneran gak ada puas-puasnya ya fitnah aku? Aku kan udah bilang kalau pemerintah itu ayahku. Ren, ini surat pernyataan kalau kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Tapi aku salah apa, Bu? Kamu bisa merusak nama baik sekolah karena kamu simpanan om-om. Nggak bener, Bu. Itu semua fitnah. Ih, itu kan si Ren yang katanya anak gak bener itu. Iya, tadinya gue kira dia alim. Ren, gue mau kasih tahu lo rahasia besar Noni. Tapi lo harus bayar gue 300 juta sebagai imbalannya, gimana? Oke, aku transfer sekarang. Oke. Apa emang rahasia Noni? Ya, gue kan udah sahabatan sama Noni dari kecil. Jadi gue tahu sebenarnya Noni itu pacaran sama suami orang, Ren. Hah? Yang bener kamu. Kamu nggak bohong kan? Jangan fitnah orang sembarangan loh, nggak baik. Gue punya bukti-buktinya kok. Mana? Kalau lo mau bukti-buktinya, lo harus bayar gue lagi 100 juta. Iya, mata duitan. Oke, ini Ren. Astaga, jadi bener Noni pacaran sama suami orang? Gimana? Udah kapok belum berurusan sama gue? Noni, aku udah tahu semuanya. Kamu fitnah aku buat nutupin semua kesalahan kamu kan? Hah? Maksud lo apaan sih? Gue gak ngerti deh. Udahlah, kamu itu kaya selama ini karena jadi simpenan suami orang. Apaan sih? Jangan macem-macem deh lo sama gue. Ren, kalau lo mau bukti yang lainnya, minta aja sama gue. Oh, jadi lo yang udah ngebongkar rahasia gue. Dasar sahabat gak tahu diri. Lah, lo kan udah gak ngasih gue duit lagi. Ngapain gue jadi sahabat lo? Bu, saya ada bukti kalau bukan saya yang salah, tapi Noni. Ini bukti foto dia pacaran sama suami orang. Apa? Kamu dapat foto-foto ini dari mana, Ren? Kenapa, Bu? Gak mungkin, ini kan foto suami saya. Suami ibu. Jadi selama ini Noni selingkuh sama suami ibu. Noni murid kurang ajar. Ibu, kenapa marah-marah sih? Dasar pelakor, cepat angkat kaki dari sekolah ini. Ibu mukul saya. Ibu lupa saya orang terkaya di sekolah ini. Kaya, matamu kaya. Itu semua kan uang suami saya. Ren, maafin ibu ya udah fitnah kamu selama ini. Iya, Bu. Hah, jangan seneng dulu kalian. Bentar lagi ibu bakal diceraikan sama suami ibu dan jadi janda. Udah gila ya kamu. Permisi. Pak pemerintah. Papa? Noni, kamu akan menerima hukuman atas semua kejahatanmu. Jangan pak, jangan. Tangkap dia. Ih, lepasin saya. Ren, bangun. Dasar pelor ya kamu. Pelor apaan sih, Mah? Nempel molor. Susah banget dibangunin dari tadi. Aku nggak tidur kok. Nggak tidur apaan? Udah tidur 6 jam kamu. Hah? 6 jam? Iya. Terus penerbangan Reza ke Jepang gimana, Mah? Mama nggak tahu. Semoga aja dia selamat. Aduh, aku nggak boleh sampai ketiduran lagi. Minum kopi aja kali ya, biar seger. Ren, gue udah dapet kabar dari Reza. Gimana kabar Reza? Aku khawatir banget. Katanya penerbangan dia dibatalkan dan diundur jadi besok. Syukur deh kalau gitu. Ren, lo harus tahan mata lo biar gak tidur lagi. Ini menyangkut nyawa banyak orang loh. Iya, aku nggak boleh sampai ketiduran lagi. Bisa kacau kalau aku tidur. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Gara-gara kamu, aku jadi batal ke Jepang. Maafin aku Reza, aku nggak sengaja. Kalau sampai penerbangan aku gagal lagi besok sore, aku mau kita putus dan aku nggak bakal maafin kamu lagi. Gak mau, aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kita putus. Kalau gitu kamu harus janji buat tahan tidur kamu sampai besok sore. Gimana? Iya, aku janji nggak bakal tidur lagi. Oke, aku percaya. Nah, udah malam, tidur Gih. Jangan begadang, nanti kamu sakit. Enggak, Mah. Aku nggak mau tidur sampai Reza sampai di Jepang. Tapi kan Reza berangkatnya masih besok sore. Kalau malam ini hujan, Mah, nggak masalah. Kamu tidur aja. Enggak, pokoknya aku nggak mau tidur demi Reza. Terserahlah, bucin banget kamu. Ren. Hai Tasya, kamu ngapain datang ke rumahku pagi-pagi? Ya, gue mau nemenin lo seharian ini buat mastiin kalau lo gak bakal tidur demi Reza. Aku nggak bakal tidur kok. Lo itu kayak kebo, tidur mulu. Gue gak mau nyawa abang gue Reza terancam gara-gara lo. Aku akan bertahan demi Reza. Bacot. Aduh ngantuk banget kayak melayang. Anak-anak, hari ini ada pengambilan nilai basket ya. Silahkan ganti pakaian olahraga kalian. Aduh, gak mau. Aku kan gak bisa main basket. Tidur deh. Loh, kok hujan? Woi, jangan tidur Ren, bangun.
Aduh, aku nggak mau ikut basket. Udah tenang aja, gue bakal bocorin semua bola basket di sekolah ini. Oke. Sayang, kamu kelihatannya lemes banget. Iya, aku ngantuk banget, pusing. Kasian. Kamu ngapain di sini? Bukannya udah mau berangkat ya? 1 jam lagi penerbangannya. Ingat ya sayang, jangan tidur sebelum aku sampai. Kamu udah janjikan kemarin. Iya, aku akan tahan tidur demi kamu. Oke, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang kamu. Aduh, ngantuk banget. Kuat nggak ya? Nah, mending kamu mandi sana biar seger dan nggak ngantuk lagi. Iya, mama bener juga. Aku mandi dulu deh. Aduh, habis mandi malah makin ngantuk. Gimana nih? Enggak. Aku harus bertahan demi Reza. Aduh, merem bentar deh. Loh, kok badai besar sih? Astaga, Ren. Bangun, Ren. Aduh, kacau nih. Bangun. Mama kok mukul aku sih? Bangun. Kaget tahu. Kamu tidur kayak pingsan tahu nggak sih? 3 jam nggak bangun-bangun. 3 jam? Kota ini sudah hampir tenggelam gara-gara kamu. Hujan badai serem banget dari tadi. Maafin aku, mah. Pasti karena aku kecapean makanya sampai hujan badai. Oh iya, mah. Reza di mana? Dia udah sampai belum ya di Jepang? Dari tadi nggak ada kabar sih. Kayaknya dia masih di pesawat. Aduh, aku jadi khawatir. Tasya, kamu kenapa nangis? Tadi badai besar, gue takut banget Reza kenapa-napa. Pasti gara-gara lo kan? Aku yakin Reza bakal baik-baik aja. Awas aja ya, kalau sampai Reza kenapa-napa, lo bakal gue kasih pelajaran. Kok kamu ngancem aku sih? Bodoh amat. Kamu bukan adik kandungnya Reza kan? Ya emang, gue ini anak adopsi orang tuanya Reza. Tapi sebenarnya gue punya perasaan sama Reza. Apa? Gara-gara hujan badai, saya jadi nggak bisa nangkep ikan. Sekarang nggak punya uang dan jadi bingung deh mau kasih makan anak saya pakai apa. Semua panen saya juga gagal. Iya, saya juga nggak dapat penumpang sama sekali. Ini semua gara-gara aku. Aku jadi merasa bersalah sama semua orang. Pagi, Ren. Akhirnya Bapak datang juga ke sekolah. Iya, kemarin Bapak nggak bisa hadir karena rumah Bapak kebanjiran. Semua barang saya hanyut dan rusak kena air. Waduh, separah itu ya. Maafin saya ya, Pak. Kok kamu minta maaf? Kan bukan salah kamu. Sebenarnya hujan itu turun karena saya tidur. Apa? Jadi kamu penyebabnya? Awas aja ya kalau sampai hujan badai lagi dan rumah saya banjir, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini. Jangan dong, Pak. Woi Ren, udah dapat kabar belum dari Reza? Belum ada nih. Gimana ya keadaan dia sekarang? Aduh, khawatir banget sama abang gue. Gue kan pengen nyatain perasaan gue ke dia. Woi, gara-gara lo semua orang jadi kesusahan. Iya, gara-gara lo orang tua gue rugi besar, dagangannya hanyut ke bawah banjir. Maafin aku teman-teman, aku udah berusaha banget buat tahan tidur. Tapi aku kan cuma manusia biasa, butuh tidur. Bodoh amat, pokoknya kita semua bakal musuhin lo. Dasar pembawa sial. Gue punya ide guys, gimana kalau kita habisin aja si Ren ini? Setuju kalau dia nggak ada pasti aman. Aman gimana? Kalau kalian habisin aku, berarti aku bakal tidur selamanya. Dan bakal badai besar selamanya. Kalian mau? Aduh, bener juga. Kita semua bisa mati tenggelam dong. Makanya... Ren, jangan tidur. Ingat Reza belum sampai di Jepang loh. Tapi aku ngantuk banget, Ma. Nggak kuat. Ren, Mama siram ya kamu. Iya, Ma. Dikira pohon kali aku disiram. Kamu itu udah ngerugiin banyak orang. Nyusahin tau nggak sih? Mama pikir aku nggak susah nahan tidur demi semua orang. Ya salah sendiri. Itu kan pilihan kamu kemarin. Lupa ya? Kok belum ada berita tentang pesawat ya? Aku jadi khawatir banget nih. Pak, ini dia orangnya. Tasya, kamu ngapain bawa polisi ke sini? Gue mau nangkep lo kalau sampai terbukti Reza hilang. Gak mungkin, aku bisa pastiin kalau Reza baik-baik aja. Akhirnya Reza nelpon, Mah. Cepetan angkat, Ren. Kita semua udah khawatir. Sini, biar gue yang angkat. Gak. Halo sayang, kamu di mana? Halo, apa benar ini dengan pacarnya Reza? Saya mau mengabari kalau pesawat yang ditumpangi saudara Reza jatuh di tengah laut dan sampai sekarang korban belum ditemukan. Apa?